Inni uqirru bis-sam'i wa ta'ati li abdillahi abdil maliki amiril mu'minina ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastata'tu. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Maka khilafah bukan tujuan dakwah kita. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita. Kalau ada yang membaiat selain Presiden Joko Widodo, yang membaiat siapapun, ini orang kalau mati semuanya mati jahiliyah. Khilafah hanya sah jika menguasai seluruh alam semesta. Itu menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama ijma' bahwasanya boleh ta'addudul khulafa. Boleh kekuasaan itu berbilang-bilang. Berdasarkan hadis ini, maka memilih atau mengangkat pemimpin negara bangsa atau nasionalisme adalah bid'ah karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin tentang kepemimpinan. Bahkan perbuatan tersebut lebih sesat daripada bid'ah. Pemirsa, ketahuilah, menolak khilafah Islamiyah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Apa itu khilafah Islamiyah? Khilafah Islamiyah atau Daulah Islamiyah adalah sebuah sistem pemerintahan dan negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh syariat Islam dan mempersatukan kaum muslim seluruh dunia di bawah satu kepemimpinan. Jadi, selain sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, khalifah juga sebagai imam atau pemimpin bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Dahulu khalifah dipanggil oleh para sahabat dengan sebutan Amirul Mukminin, yang berarti penguasa atau pemerintah orang-orang beriman. Khilafah Islamiyah pertama kali didirikan melalui kesepakatan para sahabat atau yang dikenal dengan istilah ijma' sahabat, yaitu dengan membaiat atau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Kemudian secara berturut-turut dilanjutkan oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Sebelum mengetahui bahwa menolak khilafah Islamiyah mendurhakai Allah dan Rasulnya, pemirsa harus tahu terlebih dahulu sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan khilafah. Ada banyak sekali hadis yang berisi sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan khilafah. Dalam video ini, saya akan menyampaikan 16 hadis yang berisi sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan khilafah. Cukup banyak, karena untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang suatu perkara dalam din Islam, maka ayat-ayat dan atau hadis-hadis yang identik atau serupa atau yang memiliki keterkaitan satu sama lain harus dikumpulkan, kemudian dibandingkan dan ditafsirkan. Jika hanya mengambil satu ayat atau hadis kemudian ditafsirkan dengan logika manusia, maka itulah yang seringkali terjadi kekeliruan bahkan penyimpangan. Seperti yang akan saya contohkan pada pembahasan hadis yang ke-7, ke-8, dan ke-12 dalam video ini. Sebelumnya juga perlu diketahui bahwa yang pertama, dalam video ini yang dimaksud dengan salafi adalah orang atau kelompok yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Jadi, setiap kali saya menyebut kata salafi, maka maksudnya adalah orang atau kelompok yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Yang kedua, dalam video ini, saya akan meluruskan pemahaman beberapa ustadz salafi yang keliru bahkan menyimpang tentang khilafah. Ini perlu saya luruskan agar kaum muslim tidak semakin banyak yang tersesat, karena dakwah salafi ini sudah menyebar kemana-mana. Dan yang ketiga, saya berpesan kepada kaum muslim, jangan hanya melihat ustadz atau da'i dari gelar akademik dan latar belakang pendidikannya saja,
tetapi harus juga melihat pemahamannya, sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya atau tidak. Jika menyimpang dari kitabullah dan atau sunnah rasulnya, apalagi dia seorang ustadz yang terkenal dan video ceramahnya sudah ditonton banyak orang, maka siapapun yang tahu dan mampu wajib meluruskannya. Karena ukuran kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44 sampai dengan 50, An-Nisa ayat 59 sampai dengan 65, Al-Ahzab ayat 36, dan Shod ayat 26. Itulah salah satu alasan video ini dibuat. Adapun ke-16 hadis tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut. Sebelum membahas hadis yang pertama tentang khilafah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Abu Yahya Badrussalam LC, seorang ustadz dan dai salafi, pendiri Radio Roja, dan juga salah satu pendiri Roja TV. Maka khilafah bukan tujuan dakwah kita. Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, apa pernah kita dapat riwayat Rasulullah SAW yang selalu digembar-gemborkan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah hijrah kota Madinah, apakah yang pertama kali menegakkan khilafah atau bangun masjid? Bangun masjid dulu. Ya akhi, ya. Banyak orang gulu berlebihan dalam masalah khilafah itu. Ya, jangan khilafah jadikan tujuan dalam dakwah. Tujuan dalam dakwah itu mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Apa itu? Tauhid, supaya mereka manusia Hadis yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafau nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur. Qalu fama ta'muruna? Qalafu bi bai'atil awwali fal awwal, wa a'tuhum haqqahum, fa innallaha sa'iluhum amma astarahum." Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi yang lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak ada nabi lagi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Rasulullah menjawab, "Laksanakan baiat satu persatu, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada zaman para nabi, kaum muslim dipimpin oleh nabi-nabi. Setelah wafatnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, kaum muslim dipimpin oleh khalifah-khalifah, bukan dipimpin oleh penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme, seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain, bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisih atau menyimpang dari firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah, dan janganlah kalian berfirqah-firqah. Yang kedua, Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13. "Aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Tegakkanlah din Islam, dan janganlah kalian berfirqah-firqah di dalamnya. Dan yang ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri, yaitu pemilik kekuasaan atau pemerintahan, yang dalam hal ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya, dan melarang kaum muslim untuk berfirqah-firqah atau berpecah belah.
Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah atau pecahan karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim. Ini perlu saya sampaikan karena masalah firqah ini berkaitan erat dengan pembahasan hadis yang ke-13 dalam video ini. Kemudian dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim, dalam hal ini para sahabat, untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah satu persatu, yaitu berbaiat untuk mendengar dan taat semaksimal kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis tentang baiat, dan antara lain, seperti yang diamalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika berbaiat kepada khalifah kelima Bani Umayyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik dari Abdullah bin Dinar. Inni uqirru bisami wa ta'ati li abdillahi abdil maliki amiril mu'minina ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastata'tu. Sesungguhnya aku berikrar untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Abdul Malik, pemerintah orang-orang beriman, berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya semaksimal kemampuanku. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk berbaiat kepada khalifah-khalifah satu persatu. Pada hakikatnya beliau memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan khilafah. Karena dengan berbaitnya kaum muslim kepada khalifah, maka tegaklah khilafah. Sebaliknya, tanpa adanya baiat kaum muslim kepada khalifah, maka runtuhlah khilafah. Sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat ini merupakan dalil utama tentang wajibnya menegakkan khilafah, yang kemudian oleh para sahabat ditindaklanjuti melalui ijma atau kesepakatan para sahabat untuk membaiat atau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Jadi, khalifah adalah jabatan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, atau dengan kata lain, khalifah adalah jabatan kepala pemerintahan bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih memudahkan memahami hadis yang pertama ini, pemirsa dapat melihat tabel berikut. Perlu diketahui bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dan para penerus kepemimpinannya, yaitu para khalifah, pada hakikatnya berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah. Adapun Rasulullah dan para khalifah hanyalah sebagai perantaranya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Terkait dengan kesalahpahaman Abu Yahya Badrussalam tentang khilafah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, Badrussalam mengatakan bahwa khilafah bukanlah tujuan dakwah salafi, karena Rasulullah SAW ketika berdakwah baik di Mekah maupun setelah hijrah di Madinah tidak pernah menegakkan khilafah. Perkataan Badrussalam tersebut menunjukkan bahwa dia tidak paham khilafah tapi bicara khilafah, akhirnya keliru alias ngawur. Rasulullah SAW selama hidupnya memang tidak pernah menegakkan khilafah, karena seperti yang saya sudah jelaskan, khalifah dalam sistem khilafah adalah jabatan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Jadi, khalifah itu bukan dijabat oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke muka bumi, beliau tidak menjadi khalifah. Yang menjadi khalifah adalah Imam Mahdi yang berasal dari keturunan Quraisy. Mengenai keturunan Quraisy ini akan dibahas pada pembahasan hadis yang keempat, kelima, dan keenam dalam video ini. Namun demikian, bukan berarti Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menegakkan khilafah.
Dalam hadis tersebut dengan tegas, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim yang dalam hal ini para sahabat untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah satu persatu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan khilafah. Kemudian yang kedua, Badrus Salam mengatakan bahwa jangan menjadikan khilafah sebagai tujuan dakwah, karena tujuan dakwah para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Perkataan Badrus Salam tersebut menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak paham khilafah. Justru dakwah khilafah itulah dakwah tauhid yang utama, karena dengan khilafah, kalimat Allah ditinggikan setinggi-tingginya. Seluruh syariat Islam ditegakkan di muka bumi, dan segala macam kesyirikan dan kemaksiatan diperangi. Sebaliknya, dakwah tauhid dengan menolak khilafah itu namanya dakwah yang tidak jelas arahnya. Kaum muslim mau dibawa kemana? Apa bertauhid di bawah naungan hukum tauhid secara terus-menerus? Jika menyetujui hal itu berarti telah berbuat syirik akbar, karena menyelisih atau menyimpang dari firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan abdilah Allah dan jauhilah taghut. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Yang ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Dan yang keempat, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Menyetujui hukum taghut berarti kebalikan dari ayat-ayat tersebut, yaitu mengabdi kepada taghut dan menjauhi Allah, ingkar kepada Allah dan beriman kepada taghut, serta menjadikan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia sebagai tandingan atau ilah selain Allah. Itu jelas merupakan perbuatan syirik akbar. Adapun mengenai taghut ini, sudah saya bahas secara rinci dalam video saya yang lain yang saya beri judul 6 pentolan taghut yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebelum membahas hadis kedua dan ketiga tentang khalifah dan imam, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Dr. Khalid Basalamah, seorang ustadz dan dai salafi, pemilik Ghazwah TV dan Uhud Tour. Gimana dengan umat Islam sekarang? Baiatnya kepada siapa? Jokowi atau ulama? Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, gitu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah, jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama, tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersamaan dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taati hai orang beriman, taati Allah Rasul dan pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Kenapa nggak dipatuhi? Apa alasannya? Enggak. Hadis yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza bu'iya li khalifataini faqtulul akhra minhuma. Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Jika dalam hadis yang pertama pada bagian 2, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah satu persatu, maka dalam hadis yang kedua ini, Rasulullah menegaskan bahwa dalam satu masa
hanya boleh ada satu khalifah. Jika ada khalifah lain yang dibaiat atau diangkat dalam masa yang bersamaan, maka khalifah yang lain ini tidak sah. Dan jika ia tetap membangkang, maka ia wajib dibunuh agar persatuan kaum muslim tetap terjaga. Kemudian hadis yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyubi'hu in istata'a. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Siapa yang membaiat seorang imam lalu ia memberikan kepadanya genggaman tangannya dan ketulusan hatinya, maka hendaklah ia menaati imam tersebut selama ia mampu. Jika datang orang lain yang hendak menyainginya, maka penggalah leher orang lain itu. Hadis yang ketiga ini semakna dengan hadis yang kedua, yang menunjukkan bahwa khalifah dan imam itu adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Jadi, khalifah itu ya imam, imam itu ya khalifah. Berdasarkan hadis yang pertama, kedua, dan ketiga ini, maka perlu diketahui bahwa tidak ada baiat kecuali kepada khalifah atau imam. Jika ada muslim yang berbaiat kepada selain khalifah atau imam, misalnya berbaiat kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme, apalagi pemimpin tersebut nyata-nyata meninggalkan hukum Allah dan nyata-nyata menjalankan hukum jahiliyah, maka baiat tersebut adalah batil dan sesat karena menyelisihi atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, yakni memiliki pilihan lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Terkait dengan kesalahpahaman Khalid Basalamah tentang baiat dan ulil amri tersebut, ada 3 hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa baiat hanya disyariatkan kepada khalifah atau imam, maka baiat kepada selain khalifah atau imam seperti baiat kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme, yang dalam hal ini adalah baiat kepada Presiden Jokowi ketika dia masih menjabat sebagai Presiden negara bangsa atau nasionalisme, adalah batil dan sesat karena menyelisihi atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang baiat. Yang kedua, secara harfiah, ulil amri berarti para pemilik kekuasaan atau pemerintahan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 2 bahwa khalifah adalah jabatan penguasa atau kepala pemerintahan bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang dimaksud dengan ulil amri dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah khalifah-khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya. Bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisih atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13, sebagaimana ayatnya sudah saya bacakan pada bagian 2. Dan yang ketiga, secara istilah, ulil amri adalah penguasa atau pemerintah atau pemimpin yang memimpin dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kitabullah, dan Rasul, yaitu sunnah Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.
yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sedangkan pemimpin yang memimpin dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya bukanlah ulil amri, karena statusnya bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Pemimpin yang memimpin dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya, seperti para pemimpin negara-negara demokrasi, disebut taghut, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yakni agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada taghut. Adapun mengenai taghut ini sudah saya bahas secara rinci dalam video saya yang lain yang saya beri judul 6 pentolan taghut yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebelum membahas hadis yang keempat, kelima, dan keenam tentang garis keturunan Quraisy, simak terlebih dahulu penyimpangan baiat tentara Arab Saudi kepada Raja Salman. Bismillahirrahmanirrahim. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم أن أكون مخلصا لله مجاهدا في سبيله عاملا بشريعة الإسلام مطيعا لمليكي ومدافعا عن وطني بكل ما أملك من وسائل وأن أكون سلما لمن سالمهم وحربا على من حاربهم منفذا لجميع أوامر رؤسائي في غير معصية الله وألا أبوح بسر من أسرار الدولة محافظا على سلاحي فوق كل أرض وتحت كل سماء والله على ما أقول شهيد. Hadis yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum ithnani. Urusan kekuasaan ini akan tetap berada di tangan Quraisy sekalipun mereka tinggal 2 orang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslim dipimpin dan diperintah oleh khalifah-khalifah. Maka yang dimaksud dengan urusan kekuasaan dalam hadis yang keempat ini adalah urusan khilafah atau kekhalifahan, bahwa para khalifah itu wajib berasal dari keturunan Quraisy. Ini berarti jika ada khalifah yang dibaiat atau diangkat bukan dari keturunan Quraisy, maka khalifah tersebut tidak sah. Karena tidak sah, maka jika ada khalifah lain yang dibaiat atau diangkat dalam masa yang bersamaan dengan khalifah tersebut, maka khalifah yang lain ini tidak bisa dihukumi dengan hadis yang kedua dan ketiga sebagaimana disebutkan pada bagian 3. Silakan dilihat hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3 agar paham. Hadis yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-a'immatu min Quraisyin walahum 'alaikum haqqun walakum mithlu dzalika ma idza sturhimu rahimu wa idza hakamu adalu wa idza ahadu wafau faman lam yaf'al dzalika minhum fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Para imam itu dari Quraisy. Mereka memiliki hak atas kalian dan kalian pun memiliki hak yang sama atas mereka.
Apabila mereka diminta belas kasihan, mereka memberikannya. Apabila mereka memutuskan hukum, mereka berbuat adil. Dan apabila mereka membuat perjanjian, mereka menepatinya. Maka barang siapa di antara mereka yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 3 bahwa khalifah dan imam itu adalah sinonim atau memiliki makna yang sama, maka hadis yang kelima ini memperkuat hadis yang keempat bahwa khalifah dan imam itu wajib berasal dari keturunan Quraisy. Hadis yang keenam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-umara'u min Quraisyin, al-umara'u min Quraisyin, al-umara'u min Quraisyin, li 'alaihim haqqun wa lahum 'alaikum haqqun, ma fa'alu thalathan, ma hakamu fa'adalu, wasturhimu farahimu, wa ahadu fawafau. Faman lam yaf'al dzalika minhum fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Para amir itu dari Quraisy. Para amir itu dari Quraisy. Para amir itu dari Quraisy. Ada hak mereka yang harus kalian penuhi, dan ada hakku atas mereka, selama mereka melakukan 3 hal. Selama mereka memutuskan hukum dengan adil, ketika dimohonkan ampun mereka mengampuni, dan ketika mereka berjanji mereka menepatinya. Barang siapa di antara mereka tidak melaksanakan hal tersebut, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Jika ulil amri berarti para pemilik kekuasaan atau pemerintahan, maka al-umaro yang merupakan bentuk jamak dari kata amir berarti para penguasa atau kepala pemerintahan. Hadis yang keenam ini secara matan atau redaksi identik atau sama dengan hadis yang kelima yang menunjukkan bahwa imam dan amir itu sinonim atau memiliki makna yang sama. Sedangkan imam sinonim dengan khalifah. Jadi khalifah, imam, dan amir itu sinonim atau memiliki makna yang sama. Ini bisa dilihat dalam banyak hadis bahwa pada zaman dahulu para sahabat memanggil para khalifah dengan sebutan Amirul Mukminin yang berarti penguasa orang-orang beriman. Antara lain sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik dari Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah kelima Bani Umayyah. Inni uqirru bisami wa ta'ati li Abdillahi Abdil Maliki amiril mu'minina ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastaba'tu. Sesungguhnya aku berikrar untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Abdul Malik, Amirul Mukminin, berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya semaksimal kemampuanku. Terkait dengan penyimpangan baiat tentara Arab Saudi kepada Raja Salman tersebut, ada 2 hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama, kedua, dan ketiga, pada bagian 2 dan 3, bahwa baiat atau janji setia hanya disyariatkan kepada khalifah atau imam. Maka baiat kepada selain khalifah atau imam, seperti baiat kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme, yang dalam hal ini adalah baiat kepada Raja Salman Arab Saudi, adalah batil dan sesat, karena menyelisihi atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang baiat. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, yakni memiliki pilihan lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang keempat, kelima, dan keenam pada bagian ini, Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa khalifah, imam, atau amir wajib berasal dari keturunan Quraisy. Maka seandainya baiat tentara Arab Saudi tersebut dalam rangka mengangkat Raja Salman sebagai khalifah, tetaplah batil dan sesat. Karena Raja Salman bukanlah dari keturunan Quraisy, tetapi dari keturunan Bani Hanifah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 tersebut.
Perlu dicatat bahwa oleh karena baiatnya kepada Raja Salman selaku pemimpin negara bangsa atau nasionalisme, maka tentara Arab Saudi praktis hanya membela kepentingan Raja Salman dan negaranya saja, kurang peduli terhadap kepentingan Islam dan kaum muslim di dunia. Bahkan ketika tentara Israel menyerbu Masjidil Aqsa dan membantai orang-orang muslim di Gaza, Palestina, tentara Arab Saudi yang notabene negaranya berdekatan dengan negara Israel dan memiliki persenjataan yang lengkap, hanya diam menonton saja, karena menurut mereka bukanlah urusan mereka. Padahal dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang persaudaraan orang-orang mukmin. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'abufihim kamathalil jasad. Idza staka udwan tada'alahu sa'iru jasadihi bis sahari wal hummah. Orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Sebelum membahas hadis yang ke-7, ke-8, dan ke-9 tentang orang-orang muslim yang mati jahiliyah atau su'ul khotimah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Zulkarnain Muhammad Sunusi, seorang ustadz dan dai salafi, pendiri dan mudir pesantren As-Sunnah Makassar. Bagaimana dengan negeri kita Indonesia ini? Ada orang yang dianggap imam yang dibaiat oleh kaum muslimin dan sangat dipatuhi. Kalau dia selain pimpinan negara, maka yang membaiat imam selain pimpinan negara, atau bahasa yang lebih terangnya, kalau ada yang membaiat selain Presiden Joko Widodo, yang membaiat siapapun, ini orang kalau mati semuanya mati jahiliyah. Berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah saya bacakan, waman mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat syar'i kepada pemimpin, maka dia mati jahiliyah. Ini hukum syar'i terhadap semua pemimpin, siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini. Iya. Mau yang sekarang yang akan datang dan seterusnya. Hadis yang ke-7, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man kholayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggalkan ketaatan, maka pada hari kiamat ia akan menghadap Allah tanpa ada alasan yang membelanya. Dan barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, baiat atau janji setia hanya disyariatkan kepada khalifah selaku imam atau pemimpin tertinggi bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Maka yang dimaksud dengan meninggalkan ketaatan dalam hadis yang ke-7 ini adalah meninggalkan ketaatan kepada khalifah. Dan yang dimaksud dengan tidak ada baiat dalam hadis yang ke-7 ini adalah tidak ada baiat kepada khalifah. Jadi dalam konteks setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maksud dari hadis yang ke-7 ini adalah barang siapa yang meninggalkan ketaatan kepada khalifah, maka pada hari kiamat ia akan menghadap Allah tanpa ada alasan yang membelanya. Dan barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan sesat karena tidak mematuhi aturan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan atau Rasul-Nya. Orang yang mati dalam keadaan sesat akan mendapat azab yang berat karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innal ladzina yadilluna sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Orang-orang jahiliyah mati dalam keadaan sesat karena tidak memiliki imam bisa dipahami karena mereka belum kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Sedangkan kita sudah kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Jika kita sampai mati dalam keadaan sesat karena tidak memiliki imam,
maka sebenarnya kita lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Hadis yang ke-8, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Darimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir, fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran, fayamutu ila matami tatan jahiliyah." Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar. Sebab tidaklah seseorang yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, lalu ia mati, melainkan ia mati seperti mati jahiliyah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 4 bahwa khalifah, imam, dan amir adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Maka yang dimaksud dengan amir dalam hadis yang ke-8 ini adalah khalifah atau imam. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis yang ke-8 ini adalah konsep bersatunya kaum muslim dalam sebuah negara di bawah kepemimpinan seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Serta Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13, "Aqimud dina wa la tatafarraqu fih," tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Begitu pentingnya persatuan dan kepemimpinan dalam sistem Islam yaitu khilafah, sehingga orang yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis yang ke-9, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qatala tahta rayatin ammiyatin yaghdabu li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asobatan faqutila faqitlatun jahiliyah." Dan barang siapa yang berperang di bawah bendera buta, marah karena asobiyah atau menyeru kepada asobiyah atau menolong asobiyah lalu terbunuh, maka matinya seperti mati jahiliyah. Jika hadis yang ke-8 berbicara tentang larangan meninggalkan al-jamaah, maka hadis yang ke-9 ini berbicara tentang larangan loyal atau setia kepada firqah. Adapun yang dimaksud dengan bendera buta dalam hadis yang ke-9 ini adalah simbol untuk segala bentuk loyalitas yang tidak berdasarkan ajaran Islam, tetapi semata-mata berdasarkan kebangsaan, kesukuan, kelompok, golongan, atau ras tertentu. Seseorang berperang bukan untuk membela kebenaran, tetapi hanya karena ini bangsaku atau ini kelompokku. Sedangkan yang dimaksud dengan asobiyah atau fanatisme buta dalam hadis yang ke-9 ini adalah loyalitas buta, dukungan membabi buta, atau kesetiaan sempit kepada kebangsaan, kesukuan, kelompok, golongan, atau ras tertentu dengan mengabaikan kebenaran. Orang yang terbunuh di bawah bendera buta karena membela asobiyah, matinya adalah seperti mati jahiliyah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa loyalitas tertinggi seorang muslim adalah kepada kebenaran yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada identitas kebangsaan atau kelompok apapun. Terkait dengan kesalahpahaman Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang baiat tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa baiat atau janji setia hanya disyariatkan kepada khalifah selaku imam dan amir tertinggi bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Maka baiat kepada selain khalifah, misalnya baiat kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain adalah batil dan sesat karena menyelisihi atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang baiat sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2 serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Lagi pula, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 2,
bahwa konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri, yaitu khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalam hal ini, perlu saya tegaskan kembali bahwa negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim di dunia. Yang kedua, Zulkarnain Muhammad Sunusi mengatakan bahwa baiat atau janji setia harus ditujukan kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme, yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo ketika dia masih menjabat sebagai presiden. Jika begitu, maka kaum muslim di seluruh dunia juga harus berbaiat kepada pemimpin negara bangsanya masing-masing. Ini berarti semakin memperkokoh perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Itu jelas pemahaman yang menyimpang sejauh-jauhnya, karena bertentangan dengan firman Allah dalam ayat-ayat tersebut, dan juga bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama, kedua, dan ketiga dalam video ini. Perlu diketahui bahwa baiat wajib ditujukan kepada pemimpin al-jamaah, yaitu khalifah, selaku imam dan amir tertinggi bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Bukan ditujukan kepada pemimpin firqah, seperti raja, presiden, perdana menteri, ketua ormas, ketua kelompok, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada khalifah? Apakah semua muslim akan mati jahiliyah karena tidak ada baiat kepada khalifah? Simak jawabannya pada pembahasan hadis yang ke-13 dan ke-14 dalam video ini. Perlu dicatat bahwa dalam sistem khilafah, baiat ada dua macam. Yang pertama, baiat pengangkatan, yaitu baiat untuk mengangkat atau melantik seseorang menjadi khalifah. Baiat ini cukup dilakukan oleh ahlul hali wal aqdi, yaitu perwakilan kaum muslim seperti para ulama, tokoh masyarakat, dan ketua suku. Dalilnya adalah hadis yang kedua dan ketiga dalam video ini. Kemudian yang kedua, baiat ketaatan, yaitu baiat yang diucapkan oleh setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada khalifah tersebut. Dalilnya adalah hadis yang pertama dan ketujuh dalam video ini. Adapun yang dimaksud dengan taat di sini adalah taat dalam hal yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik. Sebelum membahas hadis yang ke-10, ke-11, dan ke-12 tentang golongan muslim yang masuk surga atau husnul khotimah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Muhammad Alif LC, seorang ustadz dan dai salafi, pengisi kajian di Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Prinsip dakwah salafiyah adalah mengajak umat ini bersatu dengan jamaah kaum muslimin di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Kita punya pemimpin yang muslim, kita memiliki penguasa muslim, maka kita bersatu dengan penguasa jamaah kaum muslimin ini. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh membuat apa istilahnya, kerajaan baru. Ada kerajaan baru, tidak boleh membuat pemerintahan yang baru, tidak boleh membuat kekuasaan baru yang menyaingi kekuasaannya pemimpin kita yang sah. Bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Dan ini yang terus diserukan oleh dakwah salafiyah untuk menjaga persatuan kaum muslimin, dan kita mematuhi pemimpin kaum muslimin di dalam perkara yang baik. Hadis yang ke-10, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah.
Berpegang teguhlah kalian pada al-jamaah atau persatuan, dan hindarilah furqah atau perpecahan. Yang dimaksud dengan al-jamaah atau persatuan dalam hadis yang ke-10 ini, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 5, yaitu bersatunya kaum muslim dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Surat Asy-Syura ayat 13. Aqimuddina wa la tatafarraqu fih. Tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Dan surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah khalifah di antara kalian. Sedangkan yang dimaksud dengan furqah atau perpecahan dalam hadis yang ke-10 ini adalah terpecah belahnya kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa, kelompok-kelompok, dan golongan-golongan. Ingat, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Yang beliau ajarkan adalah khilafah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Karena itu, negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah atau perpecahan karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Mengenai firqah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan hadis yang ke-13 dan ke-14 dalam video ini. Hadis yang ke-11, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Imam Syafi'i dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada minkum bahbahatal jannati falyalzamil jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Barang siapa yang menginginkan kelapangan surga, hendaklah ia tetap bersama al-jamaah, karena setan itu bersama orang yang sendirian, sedangkan dari 2 orang ia akan menjauh. Jika dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5 telah dijelaskan bahwa orang yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal lalu ia mati, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Maka dalam hadis yang ke-11 ini kebalikannya, bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah ia menetapi al-jamaah. Karena keluar dari al-jamaah berarti mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan sesat karena tidak mematuhi aturan Allah dan atau Rasul-Nya. Orang yang mati dalam keadaan sesat akan mendapat azab yang berat karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innalladzina yadilluna sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi, yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5, serta hadis yang ke-10 dan ke-11 pada bagian ini adalah persatuan kaum muslim di bawah kepemimpinan seorang imam, yaitu khalifah, bukan dalam arti yang lain. Hadis yang ke-12, hadisnya cukup banyak, antara lain hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jamaah." Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali 1 golongan, yaitu al-jamaah.
Jika dalam hadis yang ke-11 telah dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah ia menetapi al-jamaah. Maka dalam hadis yang ke-12 ini ditegaskan bahwa golongan yang masuk surga adalah al-jamaah. Hadis yang ke-12 ini berbicara tentang firqah dan al-jamaah, sama dengan hadis yang ke-10 yang juga berbicara tentang firqah dan al-jamaah. Karena itu, dalam konteks setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, makna al-jamaah dalam hadis yang ke-12 ini sama dengan makna al-jamaah dalam hadis yang ke-10, yaitu persatuan kaum muslim sedunia dalam sebuah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam di muka bumi, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59 yang sudah saya bacakan ayat-ayatnya tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada al-jamaah? Apakah semua muslim akan mati jahiliyah dan masuk neraka karena tidak bisa menetapi al-jamaah? Simak jawabannya pada pembahasan hadis yang ke-13 dan ke-14 dalam video ini. Terkait dengan kesalahpahaman Muhammad Alif tentang al-jamaah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, konsep al-jamaah itu bersifat universal, yaitu mencakup seluruh dunia. Tidak terbatas pada negara bangsa atau nasionalisme di mana komunitas muslim tinggal, seperti yang dipahami oleh Muhammad Alif. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Yang beliau ajarkan adalah khilafah, satu pemimpin untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Kemudian yang kedua, Muhammad Alif berpendapat bahwa pemimpin negara bangsa atau nasionalisme di mana dia tinggal adalah pemimpin yang sah. Ketahuilah, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 1 bahwa ukuran kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah rasulnya, bukan berdasarkan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia. Dalam hadis yang pertama, pada bagian 2 telah dijelaskan bahwa pemimpin yang sah sesuai syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri atau pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalam hal ini perlu saya tegaskan kembali bahwa negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah atau pecahan, karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Sebelum membahas hadis yang ke-13 tentang kewajiban muslim jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Dr. Firanda Andirja, seorang ustadz dan dai salafi, anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Kita dapati sebagian kelompok, ya, pemimpin mereka, pendiri mereka menuliskan sebuah tulisan-tulisan yang saya tadi baru baca, menyatakan bahwasanya selama tidak ada namanya khalifah yang menguasai seluruh kaum muslimin, maka kekhilafahan pemimpin yang ada semua tidak sah. Pemimpin semua yang ada tidak sah, tidak dianggap syar'i. Dan itu pemikiran menurut saya sangat berbahaya. Ya, ketika menganggap semua kepemimpinan tidak sah, berarti mengajari rakyat untuk menganggap siapa pemimpin mereka ini tidak perlu ditaati, dan itu akan menimbulkan tidak ada stabilitas keamanan, ya, dan menimbulkan kekacauan.
Kalau kita menanamkan kepada seluruh masyarakat, semua yang ada di alam semesta ini, karena tidak ada pemimpin yang menguasai seluruh alam semesta, khalifah yang ideal, berarti semuanya tidak sah. Ini menimbulkan kekacauan, menimbulkan kekacauan. Padahal Ahlus Sunnah tidak mempersyaratkan demikian. Ahlus Sunnah mempersyaratkan yang penting kalau itu dia jadi khalifah, bahkan dengan cara yang dengan memberontak, dia membunuh, kemudian dia mengambil kepemimpinan dengan kudeta. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Ahlus Sunnah memandang kepada maslahat. Dia jadi pemimpin, meskipun dia fasik, meskipun dia kurang ajar, dia bejat, ya. Tapi persatuan sangat dibutuhkan dalam Islam. Karena dengan persatuan tersebut, dengan stabilitas tersebut, maka kaum muslimin bisa menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya. Baik, benar. Ini perkara yang pertama, timbulnya pemikiran bahwasanya namanya khilafah hanya sah jika menguasai seluruh alam semesta. Itu menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama ijma' bahwasanya boleh ta'addudul khulafa. Boleh kekuasaan itu berulang-ulang. Sekarang kita bicara kenyataan di alam zaman kita sekarang. Ada Arab Saudi dengan kekhilafahannya, ya. Jadi yang orang menyangka namanya khalifah itu harus semuanya. Tidak, ini istilah khilafah, imamah, istilah syar'i. Tidak ada bedanya. Imamah, khilafah, kepemimpinan, penguasa, ya, itu adalah istilah syar'i. Hanya sebagian orang yang membuat gambaran namanya khalifah itu hanya boleh dikatakan khalifah atau boleh dikatakan penguasa yang syar'i jika dia menguasai seluruh kaum muslimin di bawah pimpinan dia. Hadis yang ke-13, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan Imam Baghawi dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman jika ia menemui para penyeru menuju pintu-pintu neraka jahanam, falzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu anta 'ala dzalik. Tetaplah kamu bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Hudzaifah bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah muslimin dan imam mereka? Rasulullah menjawab, jauhilah semua firqah itu, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutmu dalam keadaan seperti itu. Jika dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5, Rasulullah menyebut pemimpin dengan amir dan menyebut kaum muslim dengan al-jamaah, maka dalam hadis yang ke-13 ini, Rasulullah menyebut pemimpin dengan imam dan menyebut kaum muslim dengan jamaah muslimin. Dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut pemimpin dengan ulil amri dan menyebut kaum muslim dengan al-jamaah. Wan nasihatu li ulil amri wal luzumul jamaah, dan memberi nasihat kepada ulil amri serta berpegang teguh pada al-jamaah. Sedangkan dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut pemimpin dengan ulil amri dan menyebut kaum muslim dengan jamaah muslimin. Wa munasahati ulil amri wal luzumu jamaatil muslimin, dan memberi nasihat kepada ulil amri serta berpegang teguh pada jamaah muslimin. Ini menunjukkan bahwa al-jamaah dan jamaah muslimin adalah sinonim atau memiliki makna yang sama, yaitu persatuan kaum muslim dalam sebuah negara di bawah kepemimpinan seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, sebagaimana sudah dibacakan ayat-ayatnya pada bagian 2. Serupa dengan hadis yang ke-8 pada bagian 5, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa membenci sesuatu dari amirnya, hendaklah ia bersabar, karena tidak ada seorang pun dari manusia yang keluar dari ketaatan kepada sultan lalu ia mati, melainkan ia mati seperti mati jahiliyah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 4, dalam hal ini perlu saya perjelas lagi bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama.
Oleh karena itu, semua ayat dan hadis yang berbicara tentang kepemimpinan berarti berbicara tentang kepemimpinan dalam sistem Islam, yaitu khalifah, bukan kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, sebagaimana sudah dijelaskan secara rinci pada bagian 2. Perlu diingat kembali bahwa Rasulullah SAW tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Yang beliau ajarkan adalah khilafah, satu pemimpin untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Meskipun kebanyakan muslim menolak sistem khilafah, namun itulah prinsip khilafah atau al-jamaah, yaitu satu khalifah atau imam untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Dalam hadis yang pertama pada bagian 2 dijelaskan bahwa pemimpin yang sah sesuai syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah. Dalam hadis yang ke-7 pada bagian 5 dijelaskan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah atau imam, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sedangkan dalam hadis yang ke-8 pada bagian 5 dijelaskan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kemudian dalam hadis yang ke-11 pada bagian 6 dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin masuk surga, hendaklah ia menetapi al-jamaah. Sedangkan dalam hadis yang ke-12 pada bagian 6 dijelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada khalifah atau al-jamaah? Apakah semua muslim akan mati jahiliyah dan masuk neraka karena tidak ada baiat kepada khalifah dan tidak menetapi al-jamaah? Dalam hadis yang ke-13 tersebut dijelaskan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, orang muslim wajib menetapi al-jamaah. Namun jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, orang muslim diperintahkan untuk menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutnya. Apa itu firqah? Firqah dalam hadis tersebut bermakna negara, komunitas, atau kelompok yang menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat, atau yang fanatik pada mazhab atau figur tertentu sehingga mengalahkan kebenaran. Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW tersebut, yaitu menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun tidak ada baiat kepada khalifah dan tidak menetapi al-jamaah, insya Allah orang muslim akan terhindar dari kematian jahiliyah dan akan tergolong ke dalam firqah najiyah atau golongan yang selamat, yaitu al-jamaah. Dengan catatan, tetap berjuang sesuai kemampuan untuk mewujudkan persatuan kaum muslim sedunia di bawah kepemimpinan seorang khalifah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Asy-Syura ayat 13. Aqimuddina wa la tatafarraqu fih, tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Dan An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Lalu, apa saja contoh-contoh firqah? Sebelum dunia terbagi menjadi negara-negara bangsa atau nasionalisme, para ulama ahlus sunnah biasanya membagi firqah dengan nama-nama Syiah,
Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Setelah dunia terbagi menjadi negara-negara bangsa atau nasionalisme, jumlah firqah semakin bertambah. Ada yang berbentuk organisasi masyarakat, ada kelompok yang mengaku mengikuti manhaj salaf, ada kelompok dengan nama jamaah tertentu, bahkan ada kelompok yang mengaku khilafah, padahal tidak memenuhi syarat khilafah, dan lain sebagainya. Dari semua firqah tersebut, banyak muslim yang tidak tahu atau tidak sadar bahwa ternyata firqah yang paling nyata adalah negara bangsa atau nasionalisme. Mengapa? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan, yaitu sebagai berikut. Alasan pertama, negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain dengan hukum dan pemimpin masing-masing menjadi tempat atau alat bagi perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Itu jelas menyimpang dari akidah Islam, karena dalam din Islam, pemimpin tertinggi adalah seorang khalifah bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia dalam wilayah yang disebut khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, dengan kewajiban setiap muslim berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2 dan pembahasan hadis yang ke-7 pada bagian 5. Perlu diketahui bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dan para penerus kepemimpinannya, yaitu para khalifah, pada hakikatnya berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah. Adapun Rasulullah dan para khalifah hanyalah sebagai perantaranya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan perlu dicatat bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kaum muslim diperintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan Imam Darimi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'adwan 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam din Islam. Karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Berdasarkan hadis ini, maka memilih atau mengangkat pemimpin negara bangsa atau nasionalisme adalah bid'ah karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin tentang kepemimpinan. Bahkan perbuatan tersebut lebih sesat daripada bid'ah karena menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang khalifah, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya,
yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sedangkan orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Alasan kedua, kebanyakan negara bangsa atau nasionalisme dalam menjalankan negara atau pemerintahannya memakai sistem tauhid demokrasi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dihinakan siang dan malam secara terus-menerus, dalam arti hukum Allah khususnya yang mengatur kehidupan orang banyak seperti muamalah, hudud, qisas, diyat, jizyah, jihad qital, dan lain-lain diganti dengan hukum jahiliyah atau hukum buatan manusia. Sehingga semua muslim yang tinggal di negara tauhid demokrasi berdosa terus-menerus karena ditinggalkannya hukum Allah fardu kifayah tersebut secara permanen. Ini terjadi karena dalam sistem tauhid demokrasi, kewenangan membuat hukum berada di tangan rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Jadi, rakyatlah yang menentukan hukum. Sedangkan dalam din tauhid yaitu Islam, itu jelas merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelisihi rukun Islam yang pertama, yaitu persaksian kalimat tauhid la ilaha illallah, yang bermakna tidak ada sesuatu pun yang diabdi, diikuti, atau ditaati aturan atau hukumnya selain Allah. Dengan menerapkan hukum jahiliyah berarti menjadikan hukum jahiliyah sebagai ilah selain Allah. Itu jelas merupakan perbuatan syirik akbar berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah, yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Misalnya, pilih-pilih syariat Islam. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitabullah dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Yang keempat, surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, yaitu menolak taat kepada Allah dan atau Rasulnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang kelima, surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Yang keenam, surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Hukum jahiliyah adalah hukum yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari hukum Allah. Yang ketujuh, surat An-Nisa ayat 60.
Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, yaitu kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulnya. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulnya. Yang kedelapan, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang hudud dan qisas, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yaitu memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kesembilan, surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan gadis yang berzina dan laki-laki bujang yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan undang-undang Allah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang serupa. Dan alasan ketiga, dalam pembahasan hadis yang ke-9 pada bagian 5, telah dijelaskan bahwa orang yang berperang di bawah bendera buta, yaitu bendera selain Islam, atau berperang membela asabiyah, yaitu fanatik kebangsaan, kesukuan, ras, kelompok, atau golongan, lalu ia terbunuh, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sedangkan negara-negara bangsa atau nasionalisme dibangun berdasarkan prinsip bendera buta, di mana masing-masing negara bangsa atau nasionalisme memiliki bendera kebanggaannya masing-masing, dan dibangun berdasarkan prinsip asabiyah, di mana masing-masing negara bangsa atau nasionalisme kebanyakan penduduknya merasa bangga dengan negaranya masing-masing. Itu berarti negara-negara bangsa atau nasionalisme dibangun berdasarkan prinsip-prinsip jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam kepada kaum jahiliyah. Ketahuilah, bangga menjadi bagian dari firqah atau perpecahan adalah kesesatan bahkan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar. Yang kedua, surat Ar-Rum ayat 31-32. وَلَا تَكُونُوا مِنَال مُشْرِكِينَ مِنَال لَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah din mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Yang ketiga, surat Al-Mu'minun ayat 52-54.
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun fadharuhum fi ghumratim hatta hin. Dan sungguh inilah umat kalian, yaitu umat Islam, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusannya menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu waktu untuk mengazab mereka dengan azab yang besar. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang serupa. Terkait dengan kesalahpahaman Dr. Firanda Andirja tentang khalifah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, Firanda Andirja mengatakan bahwa pemikiran yang menyatakan bahwa semua pemimpin yang ada tidak sah karena tidak ada seorang khalifah yang memimpin kaum muslim seluruh dunia adalah pemikiran yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan, menunjukkan bahwa Firanda Andirja tidak memahami syariat Islam tentang khilafah. Ini bukan soal berbahaya atau tidak berbahaya, bukan soal kacau atau tidak kacau, tetapi soal syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2, bahwa pemimpin yang sah bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu, di bawah kepemimpinan seorang ulil amri, yaitu khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Yang kedua, Firanda Andirja mengatakan bahwa para ulama telah berijma atau bersepakat membolehkan berbilangnya atau banyaknya pemimpin. Para ulama yang mana yang telah berijma? Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, bahwa dalam satu masa hanya boleh ada satu khalifah untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Jika ada khalifah lain yang dibaiat atau diangkat dalam masa yang bersamaan, maka khalifah yang lain ini tidak sah. Dan jika ia tetap membangkang, maka ia wajib dibunuh. Sedangkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 36, dijelaskan bahwa apabila Allah dan atau Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang khalifah, maka orang muslim tidak boleh memiliki pilihan, kecuali wajib menaati ketetapan tersebut. Kalaupun ada ijma yang membolehkan berbilangnya pemimpin, maka ijma tersebut batil dan sesat, karena menyelisih atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang khalifah, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam video ini. Sebelum membahas hadis yang ke-14 dan ke-15 tentang kewajiban muslim jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Dr. Khalid Basalamah, seorang ustadz dan dai salafi, pemilik Ghazwah TV dan Uhudur. Taat pada pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun pemimpinnya. Bagaimana cara dia menang itu bukan urusan kita. Tetapi kasusnya adalah kalau sudah dinobatkan jadi pemimpin, maka kita wajib patuh kepadanya. Nabi SAW mengatakan akan datang nanti zaman di mana ada pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Bahkan Nabi jelaskan lebih jauh. Mereka adalah jasad-jasad ya, manusia tapi berhati syaitan. Berarti pelanggaran agama terlalu banyak.
Sampai Nabi SAW menggambarkan mereka fisiknya manusia tapi hatinya hati syaitan. Syaitan jelas sesat sudah. Kemana-mana fikirannya, maksiat kepada Allah, pembangkangan segala macam. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang anda wasiatkan kepada kami kalau kami hidup di masa itu? Kata Nabi SAW, patuhi, taati, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Hadis yang ke-14, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bazzar dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Fa in ra'aita yawma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innaha ka jismaka wa akhra malaka. Fa in lam tarahu fahru fil ardi walau anta muta wa anta 'abdun bi jizli syajarah." Jika pada hari itu kamu melihat khalifah Allah di bumi, maka ikutilah dia meski dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Namun jika kamu tidak melihatnya, maka berlarilah ke suatu tempat, sekalipun kamu harus mati sambil menggigit batang pohon. Telah dijelaskan pada bagian 3, bagian 4, dan bagian 7 bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Maka hadis yang ke-14 tersebut semakna dengan hadis yang ke-13. Dalam hadis yang ke-13 dijelaskan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, orang muslim wajib berpegang teguh pada jamaah kaum muslim dan imam mereka. Namun jika tidak ada jamaah kaum muslim dan imam mereka, orang muslim wajib menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutnya. Sedangkan dalam hadis yang ke-14 tersebut dijelaskan bahwa orang muslim wajib berpegang teguh pada khilafah, sekalipun khalifahnya menyiksa raga dan merampas harta. Namun jika tidak ada khilafah atau khalifah, orang muslim wajib berlari ke suatu tempat, sekalipun harus mati sambil menggigit batang pohon. Jadi, jangan bersenang-senang dengan tidak adanya imam atau khalifah, karena konsekuensinya tidak ringan, yaitu wajib menjauhi semua firqah, atau berlari ke suatu tempat, sekalipun harus mati sambil menggigit akar atau batang pohon. Tentu saja dengan tetap dibebani kewajiban untuk mewujudkan persatuan kaum muslim seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang khalifah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, sebagaimana telah dibacakan ayat-ayatnya pada bagian 2. Perlu saya tegaskan bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah yang nyata, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian 7. Sedangkan orang muslim diperintahkan untuk menjauhi atau meninggalkan semua firqah, tentu saja termasuk para pemimpinnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa sekalipun terjadi kemaksiatan dan kemusyrikan di mana-mana, orang muslim tidak dibenarkan mengatasnamakan jihad dengan menyerang sana, menyerang sini tanpa seizin atau atas perintah imam. Karena jihad polabi atau menyerang wajib seizin atau atas perintah imam. Jika pada masa Rasulullah SAW imamnya adalah Rasulullah, maka setelah Rasulullah wafat, imamnya adalah khalifah-khalifah, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2. Adapun dalil bahwa jihad polabi atau menyerang wajib seizin atau atas perintah imam adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Yang dimaksud dengan orang-orang berperang di belakangnya adalah urusan jihad atau perang berada di bawah komando imam, bukan dilakukan secara liar atau individual. Jika ada orang yang mengatasnamakan jihad dengan menyerang sana, menyerang sini, tanpa seizin atau atas perintah imam, maka perbuatan tersebut adalah bid'ah.
karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Disebut bid'ah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, sebagaimana yang telah saya bacakan hadisnya pada bagian 7. Hadis yang ke-15, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fi jusmani insin. Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahrika wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Akan ada setelahku para imam yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Akan muncul di tengah mereka orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah jika aku mendapati masa itu? Rasulullah menjawab, tetaplah kamu mendengar dan taat kepada amir. Sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka tetaplah mendengar dan taat. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 3, bagian 4, dan bagian 7 bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Maka hadis yang ke-15 ini semakna dengan hadis yang ke-14. Dalam hadis yang ke-14, Rasulullah menyebut pemimpin dengan khalifah. Sedangkan dalam hadis yang ke-15 ini, Rasulullah menyebut pemimpin dengan imam dan amir. Namun baik hadis yang ke-14 maupun hadis yang ke-15 ini sama-sama menjelaskan bahwa orang muslim wajib berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah atau imam, sekalipun khalifah atau imam adalah seorang yang zalim atau kejam terhadap orang muslim. Karena jika tidak mau berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah atau imam, atau tidak mau bergabung dengan khilafah atau al-jamaah, maka ia akan terkena hukum hadis yang ke-7 pada bagian 5, yaitu bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah atau imam, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan hadis yang ke-8 pada bagian 5 bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, maka matinya seperti mati jahiliyah. Serta hadis Ibnu Abbas pada bagian 7 bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan keluar dari ketaatan kepada sultan walau sejengkal, maka matinya seperti mati jahiliyah. Jika pada bagian 7 telah dijelaskan bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam pada hakikatnya adalah berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah, maka pada bagian ini perlu saya jelaskan bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam adalah perjanjian Islam antara orang muslim dengan Allah. Karena pada saat orang muslim menyampaikan baiat, terjadi ikatan perjanjian antara orang muslim dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian yang telah diikatkan kepada kalian dengan Allah ketika kalian berkata, yaitu berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW selaku imam, kami mendengar dan taat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, yaitu segala isi hati. Orang muslim yang tidak mau berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam, atau yang memisahkan diri dari khilafah atau al-jamaah, berarti ia tidak memiliki atau melepaskan ikatan perjanjian Islam dari lehernya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam banyak hadis, antara lain hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Man faraqal jama'ata shibron faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya.
Jadi kesimpulannya berdasarkan hadis yang ke-13, ke-14, dan ke-15 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada khalifah atau imam, sekalipun khalifah atau imam menyakiti badan dan merampas harta orang muslim tetap wajib berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah atau imam dengan bergabung bersama khilafah atau al-jamaah. Dalam hal ini, orang muslim yang tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah atau imam, atau yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, atau yang keluar dari ketaatan kepada sultan walau sejengkal, lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Yang kedua, jika tidak ada khalifah atau imam, orang muslim wajib menjauhi atau meninggalkan semua firqah atau berlari ke suatu tempat sekalipun harus mati sambil menggigit akar atau batang pohon. Dalam hal ini, dengan menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun tidak ada baiat atau janji setia kepada khalifah atau imam, atau tidak bergabung dengan khilafah atau al-jamaah, insya Allah orang muslim akan terhindar dari kematian jahiliyah dan akan tergolong ke dalam golongan yang selamat di akhirat, yaitu al-jamaah. Terkait dengan kesalahpahaman Dr. Khalid Basalamah tentang kepemimpinan tersebut, ada satu hal yang ingin saya luruskan, yaitu Khalid Basalamah mengatakan bahwa siapapun pemimpinnya yang menjadi pemenang, maksudnya telah memenangkan pemilihan umum dalam sistem tauhid demokrasi, orang muslim wajib taat kepadanya selama bukan bermaksiat kepada Allah. Kemudian Khalid Basalamah mengutip hadis yang ke-15 tersebut untuk dijadikan pembenaran terhadap ucapannya. Secara umum, dai-dai salafi dan kelompoknya menjadikan hadis yang ke-15 tersebut sebagai dalil untuk taat kepada pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Bahkan beberapa ustadz salafi terang-terangan tanpa malu-malu mengatakan bahwa pemimpin negara bangsa atau nasionalisme yang beragama Islam adalah ulil amri yang wajib ditaati, sebagaimana perkataan mereka pada bagian 3, bagian 5, dan bagian 6. Pemahaman seperti itu jelas keliru dan menyesatkan. Mengapa? Sekurang-kurangnya ada 6 alasan, yaitu sebagai berikut. Alasan pertama, pemimpin yang sah bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, sebagaimana ketetapan Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama pada bagian 2. Bukan kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri yang dalam hal ini adalah khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Alasan kedua, ketetapan Rasulullah SAW tentang khalifah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para sahabat melalui ijma' sahabat dengan membaiat atau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Kemudian secara berturut-turut dilanjutkan oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Alasan ketiga, dalam hadis yang ke-15 tersebut Rasulullah SAW menyebut pemimpin dengan imam dan amir, sedangkan khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 3, bagian 4, dan bagian 7.
Apalagi hadis yang ke-15 tersebut serupa dengan hadis yang ke-14, di mana dalam hadis yang ke-14 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pemimpin dengan khalifah. Alasan keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan negara bangsa atau nasionalisme, tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan republik, dan seterusnya. Bahkan negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah yang nyata yang wajib dijauhi oleh orang muslim, termasuk pemimpinnya, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian 7. Alasan kelima, kepemimpinan dalam din Islam bersifat tunggal, yaitu satu orang khalifah atau imam untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia, sebagaimana ketetapan Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Bukan berbilang-bilang seperti kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dan alasan keenam, urusan kepemimpinan atau kekuasaan dalam din Islam dipegang oleh suku Quraisy, sebagaimana ketetapan Rasulullah SAW dalam hadis yang keempat, kelima, dan keenam pada bagian 4. Tidak seperti kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme, di mana pemimpinnya berasal dari negara bangsanya masing-masing. Hadis yang ke-16, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang menilai sahih, ada yang menilai hasan, bahkan ada yang menilai dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah khutbah, "Takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha, thumma takunu mulkan 'abdan fayakunu ma sya'allahu ayyakuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Akan ada masa kenabian di tengah-tengah kalian selama Allah menghendaki ada. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Maka ia akan ada selama Allah menghendaki ada. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit atau dinasti turun-temurun, maka ia akan ada selama Allah menghendaki ada. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kerajaan yang memaksa atau otoriter, maka ia akan ada selama Allah menghendaki ada. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kembali khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Terlepas dari perselisihan tentang derajat hadis tersebut, yang pasti khilafah atau khilafah Islamiyah adalah ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk ditegakkan, sebagaimana telah dijelaskan secara menyeluruh dalam pembahasan hadis-hadis beserta ayat-ayat di atas. Sebagai kesimpulan sekaligus penutup dalam video ini, ada 6 hal yang wajib diketahui oleh orang muslim terkait dengan khilafah atau al-jamaah atau kepemimpinan dalam din Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khilafah adalah induk bagi seluruh syariat Islam. Maksudnya, dengan khilafah maka seluruh syariat Islam bisa ditegakkan di muka bumi. Sebaliknya, tanpa khilafah maka syariat Islam tidak bisa ditegakkan secara keseluruhan di muka bumi. Misalnya, syariat Islam tentang baiat kepada khalifah, jihad thalabi, penarikan jizyah, ketentuan perbudakan, dan lain-lain tidak akan bisa dijalankan karena hukum-hukum Islam tersebut mensyaratkan adanya khalifah atau imam dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam sistem taghut demokrasi yang nyata-nyata menolak adanya khalifah atau imam, syariat Islam tentang muamalah, hudud, qisas, diyat, dan lain-lain juga tidak bisa dijalankan karena hukum-hukum Islam tersebut telah diganti dengan hukum-hukum jahiliyah atau hukum-hukum buatan manusia. Bisa dibayangkan betapa besarnya dosa yang harus diterima oleh setiap muslim
yang tinggal di Darul Kufri karena meninggalkan hukum-hukum Islam fardu kifayah tersebut secara terus-menerus. Yang kedua, berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah pada hakikatnya adalah berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10 yang telah saya bacakan ayatnya pada bagian 7. Karena khalifah adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2. Dalam hal ini, orang muslim yang tidak ada baiat kepada khalifah berarti ia tidak memiliki komitmen untuk mendengar dan taat kepada Allah. Yang ketiga, berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah adalah perjanjian Islam antara orang muslim dengan Allah. Karena pada saat orang muslim menyampaikan baiat itulah terjadi ikatan perjanjian antara orang muslim dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7 yang telah saya bacakan ayatnya pada bagian 8. Dalam hal ini, orang muslim yang tidak ada baiat kepada khalifah berarti ia tidak memiliki ikatan perjanjian Islam dengan Allah. Oleh karena itu, orang muslim yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang ke-7 pada bagian 5. Yang keempat, kaum muslim diperintahkan untuk melaksanakan 5 perkara, yaitu menetapi al-jamaah atau hidup berjamaah di bawah kepemimpinan seorang khalifah atau imam, mendengar kepada khalifah atau imam, taat kepada khalifah atau imam, hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, serta jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, dan Imam Hakim dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna bil jama'ati was sam'i wa ta'ati wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qila shibrin faqad khala ribqatal islami min unuqih illa an yarji'a. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara yang Allah telah memerintahkan aku dengannya, yaitu menetapi al-jamaah, mendengar, taat, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika ia kembali. Yang kelima, sebagaimana diperintahkan dalam hadis Al-Haris Al-Ash'ari tersebut, maka hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, serta jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, hukumnya wajib. Darul Kufri adalah negeri yang berhukum dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulnya, seperti negara-negara yang memakai sistem tauhid demokrasi. Sedangkan Darul Islam adalah negeri yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, yang dalam hal ini adalah khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Orang muslim yang tidak mau hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam terancam kekal di dalam neraka jahanam, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustab'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu Mekah. Malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya adalah di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya orang-orang muslim yang tidak mau hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, yaitu dari Mekah ke Madinah pada saat itu, kemudian mereka
dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk ikut berperang dalam perang Badar, lalu mereka terbunuh, maka alasan ketertindasan mereka tidak diterima oleh Allah, dan kelak mereka ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Begitu pula dengan orang muslim yang tidak mau jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, padahal khalifah atau imam telah memerintahkannya, maka orang muslim tersebut kelak akan diazab oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya adalah tunggulah sampai Allah mengazab kalian karena kefasikan kalian. Dan yang keenam, ke-16 hadis beserta tambahannya di atas berisi perintah dan atau ketetapan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Orang muslim yang menolak perintah Rasulullah, dalam hal ini misalnya menolak berbaiat kepada khalifah, sebagaimana diperintahkan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, maka ia telah kafir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, yaitu menolak taat kepada Allah dan atau Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sedangkan orang muslim yang menolak ketetapan Rasulullah, dalam hal ini misalnya menolak kepemimpinan satu orang khalifah atau imam untuk kaum muslim seluruh dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, atau menolak persyaratan khalifah atau imam dari suku Quraisy, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang keempat, kelima, dan keenam pada bagian 4, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang kepemimpinan satu orang khalifah atau imam untuk kaum muslim seluruh dunia, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yaitu memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, apalagi menolaknya, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka kelak ia akan kekal di dalam neraka jahanam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu bagaimana jika tidak ada khalifah atau imam? Lihat kembali hadis yang ke-13 pada bagian 7 dan hadis yang ke-14 pada bagian 8 beserta penjelasannya. Demikian video ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada kaum muslim bahwa menegakkan khilafah Islamiyah itu hukumnya wajib. Barang siapa menolak khilafah Islamiyah, maka ia telah kafir dan telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, kelak ia akan kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya.